Satu cerita datang dari Ibu Linda di Mojokerto yang bercerita tentang pengalaman bersama suaminya membeli sesuatu benda dari hasil pelelangan seperti itu. Benda tersebut itu adalah sebuah cermin tua yang kemudian setelah dibawa ke rumah ternyata cermin itu tuh sedikit bermasalah. Dan ya sedikit banyak sempat mengganggu keluarganya Bu Linda waktu itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin nanti bisa dilihat di sini kalau nggak lupa begitu. Nah, balik lagi ke Ibu Linda tadi. Sekitar tahun 2008, suaminya Ibu Linda itu boleh dibilang kayak salah satu petinggi di sebuah perusahaan, di mana waktu itu perusahaannya sendiri itu adalah sebuah perusahaan internasional, multinational company begitu ya. Dan sesekali suaminya Bu Linda itu ada dinas ke luar negeri, begitupun dengan beberapa partner-partnernya. Nah, Ibu Linda waktu itu kan sama suaminya juga itu termasuk salah satu yang senior gitu. Udah sering bepergian ke sana kemari ke luar negeri. Sampai akhirnya begini, ada beberapa junior kantornya suaminya Bu Linda. Anggap aja Pak Herman gitu namanya ya, suaminya Bu Linda itu. Pak Herman itu punya beberapa partner kerja, rekan kerja yang usianya mungkin lebih muda. Mereka itu mungkin lambat sekitar 5-10 tahun masuk ke perusahaan tersebut, dan jatahnya mereka itu untuk kayak apa namanya ya, ke luar negeri kayak gitu, perjalanan dinas, di mana Pak Herman sendiri itu sebenarnya udah agak bosan gitu. Pak Herman memang sering ditawari, "Pak, nanti berangkat ke sana ya Pak, kalau ada yang muda, kenapa nggak yang muda aja? Kasih kesempatan mereka untuk belajar di sana, di luar." Oh ya, baik-baik. Akhirnya apa ya, itu tadi yang dikirim itu beberapa pemuda. Dan waktu itu memang kondisinya perjalanan kali ini itu akan makan waktu sedikit lebih lama. Ada salah satu rekannya, dia bingung waktu itu. Ini antara, "Pak, ini aku mau di sana mungkin agak sedikit lama Pak, bisa ya, mungkin bisa setahun setengah. Sementara ya gimana ya Pak ya, untuk kayak berangkat segala macam memang difasilitasi sama perusahaan, dan ya banyaklah intinya yang kita dapat dari perjalanan ini. Cuman aku masih bingung Pak. Ini aku ada rumah itu adalah sebenarnya masih di status bagi-bagi begitu Pak, dan rumah itu rencananya mau dijual katanya." "Oh, rumahnya mau dijual, terus gimana gitu?" "Iya, sebenarnya itu jatahku Pak, hitungannya itu jatahku. Cuman aku juga bingung. Aku nempatin rumah itu juga kayaknya terlalu besar, dan mungkin ini kebetulan udah aku mau pergi, jadi ya sekalian aja lah mungkin diselesain gitu ya." Dia pergi itu kurang lebih nanti sekitar 3 bulan ke depan, dan kasus rumahnya ini, rumah waris ini yang sebenarnya udah jadi bagian dari si orang tersebut, temannya Pak Herman itu, mau nggak mau harus dilepas. Dan udah ada penawarnya, ya boleh dibilang udah hampir udah hampir setuju. Cuman itu tadi, mereka itu hanya mau beli bangunannya doang. Interior segala macam itu silakan diambil sama pemiliknya. Nah, di situ ini kalau misal interiornya sendiri kebetulan banyak benda-benda antiknya, benda-benda tuanya, yang waktu itu dia juga bingung. Rumahku itu rumah sekarang, rumah minimalis, dia udah bangun rumah sendiri ya. Kalau misal perabotan ini dimasukin ke rumahku, istriku nggak setuju katanya begitu. "Kok nggak cocok Mas kalau dimasukin ke sini?" "Oh ya sudah, mau nggak mau." Si ini cerita sama Pak Herman, "Ya mau nggak mau ya harus aku jual Pak." Enaknya gimana ya Pak?" nanya Pak Herman. "Ya udah dilelang aja kalau kayak gitu, siapa ada yang mau. Siapa tahu ada yang mau," begitu maksud Pak Herman.
Terus gimana ya Pak ya? Ya udah gini aja, saya nanti main ke rumah kamu deh gitu. Saya mau lihat-lihat, siapa nanti saya tawar-tawarin ke teman-teman gitu, siapa tahu ada yang mau itu tadi. Akhirnya Pak Herman sama temannya itu sepulang kantor, mampirlah dia ke rumah tersebut. Dilihatin semuanya, wah ini sebenarnya perabot-perabot mahal semua nih, kayak gini nih, kursi-kursi kayu kayak gini, kursi tua, jati tua, ini mahal katanya begitu ya. Lemari-lemarinya, segala macam furniturnya itu mahal-mahal semua. Tapi ada satu benda yang sangat menarik Pak Herman waktu itu. Ada sebuah cermin tua. Bentuknya tuh kotak seperti biasa, cuman cerminnya itu memang agak lebar. Lebarnya itu 1 meter lebih, tingginya itu sekitar ya 1 dikali 1 meter lebih begitu ya. Agak sedikit memanjang, di sampingnya itu dipenuhi sama ukiran-ukiran kayu. Dan wah ini bagus, ini cerminnya dilihat gitu, wah cerminnya masih normal, belum melengkung-lengkung kayak gitu. Ini cermin udah diganti belum? Nanya, Pak Herman nanya kan. Kayaknya sih belum Pak gitu. Loh kamu tahu dari mana ya? Saya tahu aja, feeling aja, kayaknya sih belum gitu. Kayaknya belum diganti, memang udah dari dulu seperti itu, kata temannya Pak Herman. Yaudah gini aja deh, saya beli yang ini katanya. Bapak mau Pak? Iya saya beli aja satu yang ini. Nggak semuanya aja Pak, jangan semuanya, saya tuh nggak ada tempat lagi buat naruh di rumah, tapi saya tertarik sama ini, nanti gampang lah ini, nanti saya promosiin gitu. Saya coba, ya nggak tahu lah, barangkali ada yang mau ngeborong atau dijualin pretelan, kata Pak Herman. Ya udah Pak, kalau cermin ini mending kalau cuma satu begini mau buat Bapak aja lah kayak gitu. Sebagai tanda terima kasih gitu ya Pak ya, katanya. Wah beneran ini dikasih? Iya Pak, silakan ambil aja Pak. Akhirnya apa? Diambil sama Pak Herman. Pak Herman waktu itu kebetulan bawa mobil. Udah dari situ cermin tadi dimasukin ke sana. Sementara barang-barang ini langsung dipromosikan sama Pak Herman. Ini ada yang mau ini, nggak ada yang mau ini, nggak ada yang mau. Dan ternyata banyak yang mau, sampai ada satu orang maunya cuman perintilan. Nah begitu, termasuk ini orang yang tertarik ini, satu yang menurut Pak Herman, oh ini yang paling bagus nih. Dia, Pak tak beli semuanya gitu, seisi rumahnya, kata si orang tersebut. Akhirnya apa? Ini dikasih tahu ke yang punya rumah tadi ya, temannya Pak Herman. Ini katanya mau beli semuanya. Ya udah, akhirnya mereka berdua pun ke sana. Pak Herman udah nggak ikut-ikut lagi. Intinya denger-dengar itu semuanya jadi dibeli gitu ya. Tapi cerminnya kan udah dibawa sama Pak Herman waktu itu. Udah masalahnya selesai. Singkat cerita, cermin pun dibawa ke rumah. Waktu itu Bu Linda juga lupa, ini cermin dari mana Pak, katanya. Dari rumah teman itu mau ngejual rumahnya tapi nggak beserta isinya tuh dijual terpisah. Bapak main ke sana dan ternyata dikasih, Bapak suka sama cermin ini dan dia udah dibawa aja. Ya sudah gitu kan, rezeki Bu, katanya. Oh iya Pak, bagus ini Pak cerminnya Pak, ini kayaknya cermin tua deh Pak. Iya ini emang cermin tua dan kacanya tuh masih bagus Bu. Belum bergelombang, belum berjamur seperti itu. Ini kacanya kaca gantian atau ini katanya kaca asli Bu, kata Pak Herman begitu ngejelasin. Oh bagus Pak, makasih ya Pak, makasih Pak, ini buat Ibu ya, kan ya. Udah ambil aja, terserah mau ditaruh di mana. Waktu itu karena di kamarnya Pak Herman sama Bu Linda itu juga udah ada cermin, udah banyak cermin di sana. Ada cermin lemari, ada yang meja rias seperti itu. Akhirnya cermin itu pun ditaruh di ruang tengah, lebih tepatnya di sebuah koridor. Jadi begini gambarannya. Masuk ke rumahnya Pak Herman, rumah yang cukup gede. Masuk itu ruang tamu di sana. Di sebelah ruang tamu itu ada kamar utama. Kamarnya Pak Herman sama Bu Linda yang ukurannya cukup gede. Masuk ke dalam lagi, itu ada satu kamar. Di sebelah sana, sebelah kiri sini, 2 kamar ya, ruang tengah. Di sebelah sana itu ada satu kamar lagi, itu ruang kerjanya Pak Herman. Di sini ada ruangan lagi, jadi setelah itu tuh kayak ada koridor begini. Nah naruhnya tuh di koridor itulah pokoknya. Agak sedikit susah ngejelasinnya. Ruang tamu, kamar utama, ada kamar anak-anak, ruang tengah, ada ruang kerja. Di sini juga kayak semacam perpustakaan atau apa. Ini ada lorong menuju ke arah dapur sana ke belakang. Disitulah cermin itu ditaruh. Fungsinya buat apa? Ya nggak tahu juga fungsinya waktu itu. Daripada bingung, tapi ya lumayan lah begini kalau misal dari belakang, oh bisa ngaca dulu gitu, katanya seperti itu. Nah udah cermin itu ditaruh, Pak Herman pun seperti biasanya
Bu Linda pun kayak gitu, mondar-mandir. Yang tadinya lewat koridor itu lempeng-lempeng doang, cuman ada beberapa buah lukisan begitu ya. Cuman begitu ada cermin itu kan Bu Linda jadi sering ngaca begini, sering nengok lah seperti itu. Sampai akhirnya begini, suatu hari anak-anaknya Pak Herman sama Bu Linda sendiri itu udah pada kuliah, udah gede-gede. Kuliah pun di luar kota, mereka pulang biasanya seminggu sekali, kadang juga 2 minggu sekali. Boleh dibilang mereka berdua itu ya tinggal cuman berdua, Pak Herman sama Bu Linda. Bu Linda sendiri itu juga ada kesibukan lah di luar, Pak Hermannya itu tadi dengan kantornya. Nah, biasanya karena mereka tuh sibuk, rumah itu siang kan kosong, cuman ada 2 asisten rumah tangga di situ yang biasa bersih-bersih. Malam hari sekitar jam 7 malam mereka pulang. Di situ Bu Linda langsung menuju ke belakang dan di sana ngelihat, loh ini kok basah gitu, ini kenapa? Manggil dong asisten rumah tangganya, anggap aja Mbak Suti gitu ya. Mbak Suti sini, Mbak Suti sebentar. Jeh Bu, kenapa Bu? Ada apa Bu? Ini kok di sini basah ya Mbak Suti, ini ada apa ya, ada yang tumpah di sini gitu. Oh iya maaf Bu, mungkin tadi saya bawa air tumpah gitu, langsung ambil pel langsung dilapin gitu. Oh gitu, hati-hati loh, ini jalan loh licin, nanti kamu lewat sini kepleset kan repot, katanya begitu. Iya Bu, maaf Bu. Ya udah enggak apa-apa, kata Bu Lindanya seperti itu. Hari itu pun dilewati dengan biasa aja, tanpa ada curiga sama sekali. Keesokan harinya pun sama, mereka pulang lebih malam lagi, sekitar jam 8. Asisten rumah tangga itu semuanya udah di belakang di sana, mereka tuh udah ya pada istirahat seperti itu ya. Bu Linda secara nggak sengaja pun lewat di area koridor itu di depan cermin. Waktu itu Bu Linda itu udah kebelet pipis ya, lewat ke sana, kakinya tuh nginjak piak gitu, air lagi. Tepat di bawah cermin itu 2 hari berturut-turut basah kondisinya. Kayak ada orang yang habis mandi terus dia berdiri di tempat tersebut, airnya tuh netes begini ya, jadi kayak ngumpul, ngebentuk kayak semacam lingkaran seperti itu. Udah itu tuh basah. Nah Bu Linda tuh nginjak itu, manggil lagi dong Mbak Suti. Mbak Suti sini Ndok katanya. Enten apa Bu, ada apa Bu? Mbak, ini udah 2 hari ini loh, ini kenapa ya kok di sini basah terus, kata si Bu Linda seperti itu. Ini kenapa? Nanti kalau kepleset gimana? Soalnya ini licin, kata Bu Linda begitu. Aduh maaf Bu, tadi seingat saya sih, saya nggak bawa air ke sini Bu, katanya begitu, kata Mbak Sutinya. Iya tapi ini kenapa bisa basah di sini? Atau kamu jangan-jangan mandi habis keramas terus ngacaknya di sini kali, pikirnya Bu Linda seperti itu. Bu, saya tuh nggak habis keramas Bu, malah belum keramas, baru besok mau keramas, kata Mbak Sutinya seperti itu. Coba tanya ke itu, anggap aja satunya tuh Mbak Sita lah, ada Suti ada Sita gitu ya. Itu tanya ke Mbak Sita, dia itu habis mandi terus sini enggak gitu. Mbak Suti pun langsung ke belakang ke sana. Mbak Sita, dicariin ibu, katanya langsung begitu. Nah, Mbak Sitanya langsung bangun, "Jeng, enten apa Bu?" gitu. "Sita, kamu tadi mandi di sini atau apa gitu? Kok ini basah? Kamu tahu ndak kenapa di sini basah?" "Ndak tahu Bu, saya tuh nggak pernah ke situ," kata si Mbak Sitanya. "Saya kalau mandi ya udah ngaca masuk kamar, udah Bu, nggak pernah ke sini." Wah aneh ya, kok ini kenapa basah? "Ya Suti ya, ini udah 2 hari ya basah ya." "Iya Bu, udah 2 hari Bu. Dan nggak tahu, seingat saya kemarin saya juga nggak numpahin air, nggak apa Bu. Dan nggak tahu kenapa di sini basah, hari ini juga saya nggak mandi, nggak ngacak keramas di sini juga enggak Bu." "Oh ya sudah, udah dipel aja deh," kata si Bu Linda seperti itu. Akhirnya dipel lagi, Mbak Suti sama Mbak Sita dua-duanya ikutin ngepel. Mereka pun balik lagi ke belakang. Ngomong Bu Linda sama Pak Herman, "Pak, ada yang aneh Pak." "Aneh kenapa Bu?" "Itu loh Pak, kok bisa-bisanya di bawah kaca itu kok bisa basah loh Pak." Ya mungkin orang ngaca kali di situ, jadinya basah itu Suti sama Sita mungkin. "Aku udah nanyain mereka Pak, dan mereka tuh nggak ada yang ngaku.
Kenapa di bawah basah ada yang tumpah kali Bu? Itu juga mereka tuh nggak ada yang ngaku gitu. Terus aneh Pak, ini 2 hari berturut-turut loh Pak, kayak gitu terus. Dan kejadiannya selalu di bawah cermin itu Pak, kata si Bu Linda kayak tadi ya. Wah, apa jangan-jangan cerminnya ya Bu? Ya cerminnya basah kali ya Bu? Ya nggak mungkin lah, apa masa cermin basah? Enggak, cerminnya udah Ibu pegang itu nggak basah kok Pak. Ya sudah, udahlah nggak usah dipikirin, kata Pak Herman begitu ya. Udah nggak usah dipikirin. Akhirnya udah, mereka pun istirahat. Nah, malam hari, sekitar jam 1 atau jam 2 pagi ya, Bu Linda juga nggak terlalu ingat. Dia kebangun dan kebelet pipis mau ke belakang. Bu Linda itu sebenarnya di kamar mandinya itu ada toilet. Cuman toiletnya waktu itu kebetulan lagi sedikit bermasalah gitu. Kayak semacam apa ya, safety tank yang itu loh, yang penuh. Baunya itu ngebual balik lagi ke sana. Jadi kamar mandinya itu sementara itu ditutup dulu. Udah 2-3 hari ini tuh ditutup. Karena baunya itu, gasnya tuh ngebalik ke situ. Dan Bu Linda nggak mau pakai kamar mandi itu. Dia akhirnya pakai kamar mandi yang di belakang sana. Yang biasa dipakai buat umum lah, untuk keluarga begitu ya. Bu Linda pun ke sana lewat di depan cermin tadi. Lewat Bu Linda di situ dan nggak ada curiga sama sekali. Bu Linda cuman memang waktu itu keinget gitu, waspada, jangan-jangan di bawahnya tuh basah lagi gitu. Tapi waktu itu nggak basah. Bu Linda lewat di depan cermin tadi dan Bu Linda udah ngelewatin cermin, cuman dia tuh ngerasa kok ada 2 ya gitu. Mikirnya begitu Bu Linda, kok ada 2 ya. Seolah-olah Bu Linda itu ada yang ngikutin di belakang. Dan Bu Linda nggak sempat nengok ke arah cermin karena dia buru-buru gitu ya. Akhirnya ya sudah, dia pun ke toilet tadi. Saat di toilet, Bu Linda itu masih berpikir, itu di belakangku siapa ya? Kok tadi pas aku jalan lewatin cermin itu serasa ada yang ngikutin gitu. Tapi udahlah, bodo amat gitu ya. Udah bersih-bersih, Bu Linda pun balik lagi ke sana. Dan saat balik lagi ke situ, Bu Linda keinget tadi ada yang ngikutin, Kali ini saat ngelewatin cermin itu, Bu Linda itu agak sedikit takut. Maka dari itu dia tuh nggak berani nengok ke arah cermin, cuman ngelihat dari sudut matanya doang. Itu kan agak sedikit kelihatan gitu saat dia lewat. Nah, saat lewat, Bu Linda yang dirasain, ini Bu Linda lewat, di sini cermin ya. Bukan orang yang ngikutin dari belakang, tapi kali ini seolah-olah tuh ada satu sosok yang berdiri di sini loh. Bu Linda kayak ngelewati seseorang. Loh kok kayak ada orang berdiri gitu kan. Bu Linda mau mundur lagi, ragu, takut juga gitu kan. Udahlah, akhirnya Bu Linda pun masuk ke dalam kamar lagi. Bu Linda sempat mikirin sebentar, tapi karena saking ngantuknya, capek juga, akhirnya Bu Linda pun tertidur. Keesokan paginya Bu Linda pun cerita sama Pak Herman, Pak, semalam aku aneh loh Pak, kok di cermin itu aku ngerasa ada yang, pas aku ke toilet ada yang ngikutin Pak, giliran aku balik lagi kok kayak ada sosok yang berdiri di depan cermin, aku lewatin di situ Pak. Itu mungkin kamu berhayal aja kali Bu, kata si Pak Herman berusaha menenangkan. Ya sudah, mereka pun berangkat ke kesibukan masing-masing. Waktu itu Bu Linda, nah ini hari ketiga ya, Bu Linda itu pulang lebih cepat. Beliau itu pulang sekitar jam 7, sementara Pak Herman itu pulangnya agak malam, waktu itu sekitar jam 9 malam. Bu Linda pulang ke sana, masuk cekrek-cekrek. Biasa, asisten rumah tangga itu semuanya udah di belakang. Bu Linda bawa kunci sendiri. Dia masuk ke dalam rumah sana. Saat Bu Linda berada di pintu antara ruang tamu dan ruang tengah, itu kan kelihatan koridor di mana cermin itu ditaruh. Nah, di situ Bu Linda itu ngelihat ada satu sosok anak kecil yang lagi berdiri di situ. Sebentar ya, minum dulu ya sebentar. Ngopi dulu, ngopi. Bu Linda itu ngelihat ada satu sosok, bukan anak kecil, sorry diralat, seorang yang remaja usianya seperti, tapi masih ya kategorinya tuh bukan orang dewasa begitu ya.
ada seorang remaja, mungkin usianya tuh belasan tahun, sekitar 14 tahun, lagi berdiri di depan cermin tadi. Rambutnya itu basah di situ. Basah, bajunya pun basah. Dia tuh kayak begini loh, rambutnya tuh diusak-usak begini, seolah-olah kayak lagi ngeringin rambut. Bu Linda hanya berhenti begini ngelihatin itu gitu. Itu siapa? Itu anaknya siapa? Itu apa keluarganya Suti, Sita atau siapa? Kok ada anak perempuan di sini? Anaknya Bu Linda itu laki-laki semuanya. Ini siapa gitu? Kok berdiri di depan cermin itu? Nah, lagi kayak gitu, seolah-olah si sosok tersebut yang berada di depan cermin itu tuh nyadar. Dia nengok begitu kan ngelihat Bu Linda. Terus dia langsung lari ke arah belakang sana. Larinya pun ninggalin ketawa begitu ya. Ketawanya anak perempuan. Kayak gitu lah. Ketawa manis gitu, kayak ketawa malu-malu seperti itu. Itu lari ke belakang sana. Bu Linda itu cuman bisa berdiri kejer di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Gitu. Bu Linda waktu itu langsung masuk ke kamarnya. Ini pintu ruang tengah. Dia langsung masuk kamarnya, bisa situ. Duduklah dia di sana, pintunya ditutup. Setelah agak tenang, mungkin sekitar 5 menit, Bu Linda keluar lagi. Keluarnya pun ngintipin begini, itu sosok perempuan itu ada di sana nggak sih, sosok ya tadi ya, anak perempuan itu di situ nggak? Oh, udah nggak ada siapa-siapa. Bu Linda pun ke sana ke belakang, mau coba manggil Suti sama Sita buat nemenin gitu. Dia itu udah kadung takut. Dipanggil lah, baru sampai menjelang sampai koridor tadi, dipanggil lah. Suti, Sita, sini cepet buruan gitu. Dipanggil-panggil, mereka itu nggak ada yang denger. Bukan nggak ada yang denger, nggak ada yang nyaut sama sekali. Cuman dari dalam cermin itu, Bu Linda itu mungkin hanya perasaan dia gitu ya. Kan ini koridor, cermin di sini. Itu dia ngerasa kayak ada kepala yang nongol begini dari cermin itu. Astagfirullahaladzim, itu apa? Suti, Sita. Nambah kenceng teriaknya Bu Linda kan. Suti, Sita, cepetan, buruan kesini. Buruan kesini. Akhirnya Mbak Suti sama Sita itu lari dia. Bu, kenapa? Temenin ibu ya. Iya bu, kenapa bu? Ada apa bu? Sini bu, ibu duduk di ruang tengahnya, didudukin di sana. Udah Sita sama Suti duduknya di atas aja, temenin ibu di sini, jangan dibawa kayak gitu. Naik katanya. Akhirnya mereka berdua pun dengan permisi gitu ya, mungkin sopan santun gitu. Nun sewu nggih bu, nun sewu. Iya duduk sini aja, sama aja nggak apa-apa gitu. Bu Lindanya dipijitin sama Mbak Suti sama Mbak Sita. Bu, kenapa bu? Ada apa bu? Kalian itu pernah ngalamin sesuatu yang aneh nggak sih di rumah ini gitu? Bu Lindanya tuh nanya seperti itu. Tampak Mbak Suti sama Mbak Sita tuh kayak lihat-lihatan mereka berdua. Seolah-olah kayak memang ada sesuatu, tapi mereka tuh mau ngomonginnya tuh agak sedikit ragu. Kok kalian kayak gitu diem-dieman? Ibu tanyain, kalian itu ngerasa ada sesuatu yang aneh enggak katanya? Gimana ya bu ya? Ya udah jangan di sini. Ayo kita pindah ke kamar aja, pindah ke kamar ibu. Waduh, ndak apa-apa bu katanya. Iya, ndak apa-apa. Udah, ayo masuk sini temenin ibu di sini. Mereka berdua pun ngikutin Bu Linda masuk ke dalam kamar tadi. Duduklah mereka di sana. Bu Linda di atas, sama di ranjang ya. Mbak Suti sama Mbak Sita juga. Sini kalian di atas, jangan jauh-jauh. Ibu takut katanya. Emang ibu lihat apaan bu? Ibu itu ngelihat, nanti kalau ibu cerita kamu takut. Enggak apa-apa bu katanya. Cerita aja bu, ibu ngelihat apaan? Ibu itu ngelihat ada satu anak, nggak tahu anak kecil lah, pokoknya orang perempuan gitu lah. Dia itu berdiri di atas cermin situ, dan tadi pas ibu mau ke belakang, tiba-tiba dari cermin itu ada yang nongol katanya. Si Mbak Suti sama Mbak Sita itu kayak pegangan tangan gitu ya. Mereka pindah gitu. Tadinya kan duduk kanan kiri begini, si entah Mbak Suti atau Mbak Sitanya gitu ya, dia tuh pindah ke depannya Bu Linda sambil megangin, terus dia itu jongkok gitu ya di bawahnya Bu Linda situ. Terus gimana bu? Kayak seolah kayak takut mereka itu berdua. Terus gimana bu? Ya udah ibu cuman ngeliat itu doang. Terus ibu panggil kalian katanya begitu. Kalian itu di rumah seharian gitu, ada nggak sih yang aneh-aneh gitu? Lagi-lagi mereka tuh saling tatap gitu. Udah, kalian pasti ngerasain ada sesuatu yang aneh di rumah ini kan?
cerita aja, kata Bu Linda seperti itu. Iya Bu, memang kami sebenarnya ngalamin ada sesuatu yang aneh Bu, tapi kami mau cerita nggak enak. Udah cerita aja, kalian itu ngalamin apa. Bu, kemarin yang basah di lantai itu sih Bu, kata Mbak Sita ya. Itu Bu, kata Mbak Suti, itu sebenarnya ada sesuatu Bu, katanya. Ada sesuatu apaan, katanya. Iya Bu, itu sebenarnya kami tahu gitu, itu basah, tapi kami nggak berani bersihin waktu itu. Kalau Bu Linda nggak nyuruh kami, ya kami nggak berani Bu buat ngebersihin itu. Emang kalian lihat apaan? Emang apa yang terjadi? Bu, waktu itu pokoknya sering banget kami tuh kalau misal mau ke ruang tengah sini, itu ada yang berdiri Bu di atas cermin Bu di situ, dan mungkin sama dengan apa yang Ibu lihat. Itu adalah seorang anak perempuan Bu. Anak perempuan yang pakai baju, ya bajunya tuh warnanya agak kekuningan seperti itu, selutut ya, sebawah lutut segitu. Iya bener Bu, itu kayak dress, kayak terusan seperti itu Bu. Dan bajunya itu basah, dia tuh berdiri di situ kayak orang lagi ngaca. Ya kami nggak berani lah Bu buat ngebersihin itu, mending nunggu Bu Linda aja, nanti kalau Bu Linda nyuruh ya udah baru kami bersihin. Akhirnya begitu Ibu nyuruh ya sudah. Kenapa kamu nggak bilang dari awal, kan? Ya Bu, kami nggak enak, kami takut nanti dikiranya kami mengada-ngada, apalagi itu kan cermin masih baru ya Bu ya. Iya emang itu cermin masih baru. Nah mereka lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, tiba-tiba tuh ada bunyi dari di luar kamar itu ya, ada bunyi kretak-kretak gitu, kretak-kretak, mirip bunyinya kaca di jendela yang bergetar gitu. Bu, itu bunyi apa ya? Itu bunyi cermin, kata Bu Linda seperti itu. Cermin yang itu Bu di koridor Bu, katanya. Iya betul, itu cermin yang di lorong. Gimana ya Bu ya? Ya gimana, Ibu nggak berani keluar, katanya begitu. Ya udah Bu, terus gimana Bu? Kita di sini aja Bu. Iya kita di sini aja, biarin aja nunggu Bapak pulang, katanya seperti itu. Dan ditungguin Pak Hermannya itu emang pulangnya malam, waktu itu jam 9. Cermin itu terus bunyi kretak-kretak kayak bergetar begitu ya, cuman nggak tahu itu kenapa, dan mereka nggak berani keluar. Ditungguin sampai berapa menit, sekitar 10 menit. Akhirnya apa, ada bunyi ketokan di kamar, tok 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 gitu. Pada kaget semua gitu, pada jimprak gitu ya, apa ya, maunya pada kaget. Bu, itu siapa Bu, itu siapa? Mbak Sita sama Mbak Sutinya panik. Udah tenang aja, nggak tahu. Pak, dipanggilin sama Bu Linda, itu Bapak bukan, katanya. Nggak ada jawaban sama sekali, cuman ada ketokan lagi, tok 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 tok. Dan saat mereka ngedengar ketokan itu, otomatis kan pandangan mereka itu beralih ke arah pintu gitu kan. Dan di situ mereka ngelihat di bawah pintu itu tuh ada air yang ngalir keluar begitu ya. Ada air yang ngalir keluar, masuk ke dalam sela-sela pintu. Di situ tuh ngicir. Bu, itu basah. Iya Ibu juga lihat itu, Ibu juga lihat. Nah setelah itu baru diketok lagi, tok 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 tok. Ini aku Laras, katanya begitu. Laras siapa? Bu Linda kan ngejawab kan, ini aku Laras, aku mau masuk boleh, katanya. Aku udah kedinginan, katanya begitu. Mbak Suti sama Mbak Sita itu udah panik. Bu, ini gimana Bu, itu namanya Laras yang perempuan itu Bu, yang suka ngaca. Ini gimana Bu? Ya udah, kita gimana dong, mau dibuka aja, kata Bu Linda. Jangan Bu, takut Bu. Udah tenang aja, katanya. Bu Linda pun heran, entah kenapa waktu itu dia tuh kayak dapat kekuatan dari mana gitu, dapat seolah-olah yang namanya rasa takut tuh hilang gitu setelah sosok itu berbicara, setelah sosok itu bersuara. Yaudah, Ibu buka pintu deh kalau kayak gitu. Bu, jangan Bu, kata Mbak Sita sama Mbak Sita. Udah nggak apa-apa Ibu buka aja, nggak apa-apa. Bu Linda pun bangun, dipegangin begini roknya sama Mbak Suti sama Mbak Sita, nggak nyadar gitu ya, sama majikannya dibegini dulu. Ih, kamu apaan sih kayak anak kecil, kata Bu Linda malah gitu. Kamu apaan sih kayak anak, udah diem aja, dia ngumpet sana di pojok. Bu Linda ke sana, dibuka pintunya, dan ternyata begini posisinya saat dibuka itu memang ada satu sosok perempuan.
Sosok perempuan yang posisinya udah ngebelakangin Bu Linda. Jaraknya agak sedikit jauh dari pintu, sekitar 2 meter. Ngadepnya ke sana ngebelakangin. Laras, kamu laras ya katanya. Kelihatan hanya kepala yang ngangguk begini. Ya, hanya kelihatan kepala yang mengangguk, menandakan iya gitu ya. Kamu laras ya, kamu siapa Laras? Kenapa kamu sampai bisa berada di sini waktu itu? Aku kedinginan Bu, katanya. Iya, kamu kedinginan karena badan kamu itu basah. Dia pun ngangguk lagi begini. Ya sudah Laras, mau kamu apa katanya. Aku nggak mau apa-apa Bu. Lah terus kenapa kamu keluar seperti itu? Kenapa kamu kayak gini tiba-tiba ya jalan-jalan seperti ini ngegangguin kami gitu. Si Laras itu, sosok Laras tadi itu jalan ke depan ke sana, ke arah cermin lagi di situ, ngadep ke cermin begini ya. Terus nengok ke arahnya Bu Linda. Saat nengok ke arahnya Bu Linda itu bener-bener kaget. Dia itu mau ngejerit sampai nggak bisa. Mulutnya tuh ditutup sendiri begini ya setelah ngelihat Laras. Kalau dilihat dari belakang, dia itu seolah-olah gambarannya adalah seorang gadis yang cantik, gadis muda yang cantik. Rambutnya panjang, sepunggung segitu ya. Tapi saat dia nengok, ngelihat ke arahnya Bu Linda, ternyata mukanya itu rambut semua. Rambut tapi pendek begitu ya. Mukanya tuh dipenuhi rambut jadi nggak kelihatan. Bu Linda mau ngejerit, nggak bisa. Dia tuh terpaksa dilihatin begini gitu kan, nengok begitu. Dah Bu Lindanya di sana itu pingsan, gedebuk jatuh. Mbak Suti sama Mbak Sita nggak tahu juga waktu itu, yang jelas mereka itu intinya kayak nolongin. Pas Bu Linda bangun itu udah tiduran di kamarnya sendiri, di sampingnya itu ada Mbak Suti, ada Mbak Sita. Pak Herman pulang. Loh, kenapa Ibu, kenapa? Ini Ibu pingsan Pak, Ibu habis ngelihat setan, kata Mbak Suti begitu. Ngeliat setan di mana? Itu Pak, di cermin katanya begitu. Di cermin itu ada setannya Pak. Ah ngaco kamu. Iya Bu gitu. Bu kenapa kamu? Waktu itu kan Bu Bu Lindanya udah siuman. Kenapa Bu kamu? Pak beneran Pak, cerminnya dipindahin aja Pak, cerminnya dipindahin gitu. Waktu ngomong cerminnya dipindahin, tiba-tiba ada suara itu yang menggema di kamar tapi nggak ada wujud. Cerminnya jangan dipindahin, katanya cerminnya jangan dipindahin begitu. Itu suaranya Laras ya. Tadi kan mereka udah tahu itu suaranya Laras Pak, itu yang ada di. Nah dari situ Pak Herman itu nyari-nyari, ini beneran nih, ini nggak bohongan katanya, kata Pak Herman. Beneran Pak Herman, kata Mbak Sita sama Mbak Suti, beneran Pak Herman, memang ada setannya itu. Ya udah gampang kalau kayak gitu. Udah tenang aja. Pak Herman itu nelpon. Ternyata yang ditelepon adalah orang yang mengerti hal-hal seperti itu. Disuruh datang ke rumahnya malam itu juga, kata Pak Herman. Namanya power seorang Pak Herman ya waktu itu. Orang tersebut pun langsung datang. Pak kenapa Pak, ada apa Pak? Ini ada masalah begini. Intinya seperti ini. Oh ya sebentar ya Pak ya. Si orang tersebut nggak dijelasin secara detail sama Bu Linda. Bu Linda waktu itu kondisinya juga masih tiduran ya. Orang tersebut itu kayak melakukan ritual. Dia tuh ngedeketin cerminnya begini, dan dia tuh seolah-olah kayak lagi ngobrol gitu. Kamu siapa? Begini. Tapi nggak ada suara yang lain. Dia pun balik lagi, Pak begini nuwun sewu. Ini memang benar namanya Laras katanya. Yang jelas ya mungkin dulu pernah ada kejadian seperti ini ya Pak. Tapi anggap aja ya saya menyampaikan apa yang diomongin berdasarkan cerita dia. Jadi katanya dia itu adalah salah satu keturunan dari keluarga yang punya cermin ini. Dulu dia itu dibunuh, sengaja ditenggelamin di kamar mandi Pak. Kejadiannya udah lama, sekitar tahun 70-an waktu itu. Dia dibunuh itu karena dia itu punya rupa yang jelek Pak. Katanya begitu kata si orang pintar tadi. Padahal Pak Herman itu belum cerita. Bu Linda juga belum cerita ke si orang pintar itu. Mukanya jelek gimana Mas? Mukanya itu banyak rambutnya Pak. Full semuka itu rambut semua gitu. Sebenarnya dia mungkin dulu waktu kecil itu cantik. Tapi karena kelainannya itu akhirnya
bapaknya ngira atau mungkin memfitnah kalau ini tuh sebenarnya bukan anak si bapak tersebut. Dia dianggapnya sebagai anak genderuwo, katanya begitu Pak. Dan akhirnya ya kayak gitu, dia itu ditenggelamin sama bapaknya dan dia itu meninggal, katanya begitu. Nah, cermin ini itu adalah cermin yang ada di kamar dia dulu, cermin yang biasa dipakai sama Laras, katanya. Terus gimana Mas solusinya Mas? Tadi ya aku udah coba ngomong, berkomunikasi dengan dia. Boleh di sini, tapi tolong jangan mengganggu. Yang jelas kami itu tahu semua eksistensi kamu di sini seperti apa. Ada lah, kami menganggap kamu ada. Tapi ya itu tadi, kamu jangan mengganggu ya, kamu jangan muncul lagi, katanya. Dan dia pun mengiyakan. Katanya seperti itu sih Pak. Jadi ini cermin ini gimana? Ya udah, nggak apa-apa, ditaruh di situ aja. Insya Allah aman kok Pak, kata si orang pintar tadi. Dan memang benar. Setelah itu, cermin itu masih berada di rumahnya Ibu Linda sampai sekarang, dan udah nggak pernah terjadi ya kejadian seperti itu lagi. Wallahu a'lam apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu sampai akhirnya begini. Pak Herman itu coba-coba cari informasi dan memang katanya menurut temannya itu, teman yang punya rumah, yang ngejual, yang ngasih cerminnya ke Pak Herman itu, memang denger-denger iya dulu tuh ada satu anaknya inilah yang buyut gitu, yang meninggal, perempuan, dan katanya begitu yang buyut waktu itu tuh marah besar gara-gara anak itu tuh dianggap genderuwo. Jadi ceritanya sinkron antara orang pintar ini dengan yang punya rumah itu tuh nyambung gitu ya. Dan memang bener sosok itu pun udah nggak muncul-muncul lagi sampai sekarang. Cermin itu masih dipakai sama Bu Linda, dan ya itu salah satu cermin terbaik juga di rumahnya. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya, mohon maaf. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Lupa, cermin itu sekarang dipindahin ke kamarnya Ibu Linda, bukan di koridor lagi. Karena Suti sama Sita itu ketakutan kalau lewat situ gitu. Jadi ada komplain, makanya udah cermin itu ditaruh di kamarnya Bu Linda dan semuanya itu baik-baik aja. Sampai jumpa di episode Lapak Horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.